Sobat Cleaners, Sobat Cleaners, Sobat Cleaners, Sobat Cleaners. Hihi, bercanda. Kita ulang lagi ya. 3, 2, 1. Halo teman-teman, welcome to Cleaners. Balik lagi bersama host tercinta kalian, yaitu Asma Nadia Hairnisa, yang tiap minggu bakal menemani kalian untuk memberikan tips dan trik dalam mengorganize rumah. Jadi di episode kemarin kita itu udah membahas tentang bagaimana tips dan trik untuk mengorganize lemari pakaian supaya lebih rapi dan space yang dipakai itu lebih sedikit. Nah sekarang kalian tahu nggak sih kita mau bahas apa? Ada yang tahu nggak? Seingat aku minggu kemarin aku udah ngasihin loh. Hintnya itu masih berhubungan dengan kamar. Apa kira-kira? Ya benar sekali. Kasih applause buat Sobat Cleaners, yeay! Berarti ingatan kalian itu masih tajam ya, ingatannya. Kalian itu pinter deh kalian. Good job, salut deh sama kalian. Ya, jadi sekarang itu kita bakal membahas tentang organizing rak buku. Nah, metodenya itu sama loh, tentang discarding dan restoring seperti yang udah diterapkan di organizing lemari pakaian minggu kemarin. Hanya saja untuk mengikhlaskan buku itu pasti lebih sulit nggak sih dibanding ikhlasin baju. Sobat Cleaners setuju nggak sama pendapatku? Sobat Cleaners pasti setuju deh ya sama aku. Jadi jangan lama-lama lagi, kita langsung pergi ke rak bukunya yuk. Tada! Jadi Sobat Cleaners, di belakang aku ini udah ada rak multipurpose aku atau serbaguna, karena di dalamnya itu banyak macamnya. Jadi aku sebut serbaguna. Pertama itu ada barang-barang koleksi aku, entah itu barang K-pop atau anime. Yang kedua itu ada bagian buku-buku koleksi aku, dan yang ketiga itu ada alat elektronik aku yang biasa aku pakai. Nah, untuk kali ini karena kita ingin membahas tentang bagaimana cara mengorganisir buku yang baik, jadi section ini aja yang bakal dipakai. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, lebih baik sekarang kita sulap rak ini menjadi estetik. Dengan metode apa Sobat Cleaners? Ya, betul, dengan metode KonMari ala Marie Kondo. Tapi apa sih metode KonMari itu? Sobat Cleaners, ada yang tahu? Buat Sobat Cleaners yang setiap minggu setia nonton acara ini pasti udah tahu dan udah hafal di luar kepala dong apa itu metode KonMari. Jadi metode KonMari itu adalah metode decluttering barang-barang di rumah yang diperkenalkan oleh Marie Kondo melalui bukunya yang berjudul Life Changing Magic of Tidying Up, The Japanese Art of Decluttering and Organizing, dan telah menjadi #1 New York Times bestseller loh. Keren banget gak sih? Metode KonMari ini memungkinkan kita untuk menata rumah agar lebih rapi lagi dan untuk meningkatkan kualitas hidup loh. So, buat Sobat Cleaners, hati-hati ya kalau misalnya bersih-bersih rumah itu, jangan lupa metode KonMari-nya. Selain buat rapihin kamar kalian atau rumah kalian, itu tuh bisa meningkatkan kualitas hidup kalian loh. Kalian emang gak mau apa kualitas hidup kalian lebih meningkat, jauh lebih baik lagi? Pasti mau kan? Yuk jangan lama-lama lagi, mari kita sekarang bersihkan rak buku ini dengan metode KonMari. Yuk! Jadi ini kondisi rak buku aku yang masih berantakan. Yuk simak step-step merapikan buku ala Marie Kondo. Yang pertama, kumpulkan semua buku yang kita miliki dalam satu spot. Kita tidak akan bisa menilai buku hanya dengan melihatnya berjejer di rak. Maka dari itu, keluarkan semua buku dari lemari, taruh semua buku dalam satu spot, dan pastikan semua buku terkumpul. Jika setelah discarding selesai, kemudian kita teringat ada buku yang tertinggal, maka buku tersebut ikut diikhlaskan karena bisa dipastikan tidak spark joy. Seandainya masih ada spark joy, tentu kita akan ingat di awal tadi. Oh iya, bagi yang belum tahu apa itu spark joy, bakal aku jelasin. Salah satu istilah yang Marie Kondo ciptakan untuk KonMari adalah bikin senang atau spark joy. Jadi, sesuatu atau barang bisa kamu sebut spark joy ketika kamu merasa tubuh kamu terangkat karena perasaan senang. Jika barang tersebut tidak membuat kamu bahagia ketika menyentuhnya, Marie menyuruh supaya kita berkata dulu, terima kasih atas segalanya, lalu menyingkirkannya. Yang kedua, buat kategori buku. Jika buku kita terlalu banyak, maka lebih baik kita kategorikan terlebih dahulu. Marie Kondo memberi contoh kategori seperti ini. Yang pertama, kategori umum, yaitu buku-buku yang dibaca untuk kesenangan seperti novel. Yang kedua, kategori praktis seperti buku-buku referensi kuliah, buku resep, buku parenting, dan lain-lain.
Yang ketiga, kategori visual seperti komik atau koleksi fotografi. Dan yang terakhir, kategori majalah. Karena di sini aku cuma ngoleksi komik dan novel, jadi pengkategoriannya gampang. Yang ketiga, pegang satu persatu. Tak perlu membukanya. Rasakan apakah buku ini spark joy. Jika dengan menyentuhnya kita merasa spark joy, maka simpan saja. Tetapi jika tidak, pinggirkanlah. Nah, perlu kita ingat lagi selama proses discarding ini, kita justru tidak boleh membaca-baca isi buku, karena itu akan mempengaruhi pikiran dan penilaian kita. Dengan membacanya, kita akan berpikir, sepertinya ini masih butuh. Lalu kita pun urung menyingkirkan buku tersebut. Terus numpuk lagi deh bukunya. Yang keempat, letakkan buku dengan posisi tegak. Setelah selesai memilih buku, saatnya storing. Letakkan buku-buku tersebut dengan posisi tegak, bukan ditumpuk-tumpuk. Walaupun saya lihat untuk estetika ada juga yang menumpuknya, tapi biasanya tumpukannya tidak banyak. Aturan dasar menyimpan barang ala KonMari adalah letakkan barang-barang yang sejenis dalam satu lokasi. Tetapi tidak demikian untuk buku. Buku bisa diletakkan di tempat di mana kita membutuhkannya. Misal, majalah resep bisa kita letakkan di dapur, buku anak-anak di ruang bermain dan kamar, atau Al-Quran dan buku ngaji yang bisa kita letakkan di tempat sholat. Sebenarnya nih Sobat Cleaners, pada dasarnya KonMari tidak memberi batasan berapa jumlah buku yang ingin kita simpan selama mereka memang spark joy. Namun, jika kita merasa terlalu sedikit menyingkirkan buku, mungkin memang kita masih perlu mereduksi kembali. Tanyakan apakah buku-buku tersebut benar-benar worth it untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ingat-ingat 4 poin yang dijelaskan oleh KonMari tadi ya. Tada, ini dia after look-nya. Jadi kelihatan lebih rapi kan? Lihatnya jadi pengen bersih-bersih gak sih Sobat Cleaners? Yeay, udah selesai. Plus. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Kira-kira Sobat Cleaners tahu nggak? Nah, jadi yang kita butuhin itu sekarang adalah lampu. Iya, kenapa kita butuh lampu? Karena rak ini tuh sebenarnya dalam, dan kalau misalnya nggak dapet pencahayaan itu biasanya jatuhnya tuh jadi gelap, dan kita tuh biasanya bakal kesusahan juga buat ngambil buku yang kita mau. Kadang nggak kelihatan juga gitu. Nah, makanya yang kita butuhin sekarang adalah stick touch lamp. Jadi, apa itu stick touch lamp? Stick touch lamp itu lampu portable yang cuman tinggal kalian pasang doang, karena di belakang lampunya itu udah ada lem. Kak Asma, cara masanginnya gimana? Jadi yang kalian butuhin tuh cuma 2 barang ya guys buat masanginnya. Yang pertama itu kalian butuh lampunya, dan yang kedua itu cuma butuh baterai yang AAA atau AAA. Dan habis itu kalian buka ke belakang, di belakang itu udah ada instruksinya, ada open dan close. Kalau misalnya open itu ke arah kiri, kalau misalnya close itu ke arah kanan. Karena sekarang kita mau buka, jadi kita buka ke arah kiri, oke? Kita buka ke arah kiri, dan di belakangnya itu udah ada 3 slot baterai AAA yang bisa kalian masukin. Jadi sekarang kalian masukin baterainya ke dalam sana. Setelah kalian masukin, kalian tutup lagi. Lalu digeser ke arah kanan kali ini, karena kita kan mau nutup ya. Jadi setelah digeser ke arah kanan, sudah tertutup rapat, kalian coba tekan lampunya sekali aja di tengah. Bisa kalian lihat terangnya terang banget gitu loh. Aku nggak ngerasa sia-sia beli ini, ya nggak sih? Dan menurut aku ini salah satu barang yang recommended banget. Jadi sebenarnya lampu ini tuh menurutku bukan berguna untuk rak aja, tapi bisa dipakai misalnya di lemari. Kalau misalnya kalian mau cari baju gitu, biar lemari kalian nggak dark banget atau nggak gelap-gelap banget. Atau misalnya kalian mau tempel di pintu sebagai lampu emergency. Misalnya nih kalian mati lampu, nah kalian cuma tinggal tekan lampu itu di pintu kalian, nanti bakal nyala. Nah sekarang aku mau tempel ini di rak buku aku. Kira-kira kayaknya aku mau nempel di sini deh, jadi biar kayak kelihatan cahaya-cahaya ilahi gitu. Did we made it? Of course we did. Yeay! Tepuk tangan buat kita semua.
Jadi Sobat Cleaners, walaupun proses discarding buku dan storing bukunya itu cukup melelahkan dalam segi tenaga maupun batin, karena aku harus mengikhlaskan beberapa buku aku yang gak ngasih spark joy, tapi bisa kalian lihat kan hasilnya tuh terbayarkan banget gitu loh. Jadi makin bersemangat untuk baca gitu, dan dilihatnya juga pasti enak banget gitu kan. Sebelumnya kayak gak terlalu enak dilihat ya, tapi kalau misalnya kalian lihat sekarang tuh ini udah enak banget. Pasti kalau misalnya mengambil buku itu pasti lebih mudah lagi, jadi kita lebih tahu kayak oh ini di sini, oh itu di situ. Walaupun sekarang semuanya serba digital ya Sobat Cleaners, tapi tetap buku itu pengetahuan nomor 1. Selain untuk memperluas wawasan kita, untuk membuat pikiran kita terbuka, buku juga dapat meningkatkan konsentrasi kita dan menghilangkan stres. Aku gak akan bosen-bosen nih ngingetin ke Sobat Cleaners kalau misalnya kalian pingin request tips dan trik dalam meminimalisir barang-barang di ruangan kalian bisa langsung aja DM ke akun official Instagram kita, yaitu Cleaners TV ID, atau bisa langsung email aja ke cleanerstvid@gmail.com. Ditunggu ya requestnya. Oke, sekarang kita tinggal nge-wrap up episode ini karena kita udah selesai dalam mengorganisir rak buku yang menjadi tema kita minggu ini. Jadi sampai jumpa di minggu depan ya Sobat Cleaners. Bye-bye!